Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan belajar tajwid ya. Kita akan belajar yang namanya mad tabi'i ya. Jadi mad tabi'i itu selalu ya, sering itu. Yang paling sering ditemukan dalam Al-Qur'an itu adalah mad tabi'i ya. Jadi apa itu mad tabi'i? Sebelum kita masuk kepada Al-Quran, kita bahas dulu materinya. Nah, nanti kita praktek agar lebih jelas ya. Nah, ini sudah saya klasifikasikan ya, mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu ada 3 ya. Tapi kok di sini banyak sekali ya. Jadi untuk mengetahui mad tabi'i, kita perlu mengetahui rumusnya terlebih dahulu ya. Mad tabi'i itu adalah mad yang paling pertama sekali kita temukan dalam ilmu tajwid. Jadi kalau kita belajar tajwid, ini mad yang paling dasar ya, mad tabi'i. Jadi sebelum ke mad-mad yang lain, kita harus paham dulu mad tabi'i agar mad yang lain paham ya. Nanti ada mad wajib, mad jaiz dan sebagainya. Itu menyangkut dengan mad tabi'i juga nanti. Jadi mad tabi'inya harus paham dulu, baru nanti mad yang lain. Ini ada tanda mad ya. Ada 3 tanda mad ya. Jadi mad tabi'i itu ada 3 karena hanya ada 3 tanda harokat ya. Apa saja tanda harokat? Coba saya tulis dulu sebelum kita mulai. Jadi harokat itu kan ada 3. Fathah ya, kemudian kasroh, kemudian dhammah. 3 itu ya yang dipakai, fathah, kasroh, dhammah. Nah, jadi fathah, kasroh, dhammah ini ada tanda panjangnya semua ya. Ada tanda panjangnya semua. Apabila dia fathah, maka tanda panjangnya adalah alif ya. Bukan hamzah ya, alif. Apabila dia fathah, maka tanda panjangnya adalah alif. Jadi setiap kali teman-teman bertemu fathah, ada alif ya, alifnya jelas tidak berharokat, maka ini adalah tanda panjang, panjangkan 2 harokat. Nanti kecuali alif lam ya. Kemudian yang kedua, kasroh. Jadi kasroh, apabila teman-teman bertemu kasroh ya, kemudian ada ya sukun setelahnya, baik itu bersambung ataupun tidak bersambung ya. Ya, iya-nya bersambung atau tidak bersambung dengan huruf yang ada di harokat sukun ini, maka dia tetap mad tabi'i, 2 harokat. Kemudian dhammah, tanda panjangnya adalah waw sukun ya, waw sukun. Nah, ada 3. Jadi kalau tidak ketiga ini, maka bentuknya adalah ketiga ini. Nah, maka harokatnya berdiri, harokat fathahnya berdiri ya. Kalau tidak harokat kasroh yang ada ya sukun, maka harokatnya di bawah berdiri ya. Dia tidak ada ya, tapi harokatnya berdiri di bawah ya, berarti itu adalah mad tabi'i. Kemudian dhammah, dhammahnya terbalik ya. Kalau dhammah biasa ada waw sukun, maka ini adalah mad tabi'i. Tetapi jika tidak ada waw tapi dhammahnya terbalik, maka ini adalah mad tabi'i, sama saja ya. Saya sudah buat contoh di bawah, teman-teman bisa lihat. Ini ada alif ya. Nah, ada mad tabi'i alif, ini fathah. Fathah bertemu dengan alif. Contohnya adalah wama. Ma ini sebenarnya ya. Wa-nya tidak ada mad, wa-nya pendek. Makanya jangan dibaca wama atau wama. Tidak seperti itu, tapi ma-nya panjang. Wama. 2 harokat ma-nya, bukan wama, tapi wama, seperti itu. Dan ini juga tanda panjangnya harokat berdiri. Andai kata za ini ada alif, tidak pakai harokat berdiri, maka dia adalah mad tabi'i. Tetapi dalam kasus ini dia tidak ada alif, harokatnya yang berdiri, maka sama saja dia adalah mad tabi'i. Kadzalika. Jangan dibaca kadzalika atau kadzalika, itu salah. Yang benar adalah
Kadzalika. Kadzalika. Oke. Kemudian apabila kasroh ya. Kasroh tanda panjangnya adalah ya sukun. Jadi setiap kali teman-teman bertemu ya sukun itu adalah mad tabi'i. Contoh allazi, allazi, jangan dibaca allazi atau allazi. Ini zal tipis ya. Allazi. Nah, kalau tidak seperti ini, misal contoh kalau harokatnya berdiri di bawah ya. Ini sama seperti ini. Bihi misalnya. Bihi ini sebenarnya tidaklah dikatakan mad tabi'i, tetapi mirip lah ya. Bihi. Jadi karena susah mencarinya, ini adalah mad silah qasirah, saya tulis saja nggak apa-apa, mirip lah. Kalau dia tanda panjang di bawah seperti ini, mirip seperti mad tabi'i ya. Sebenarnya ini adalah mad silah qasirah karena ini adalah hak dhamir. Yang bawahnya juga lahu ya. Lahu ini adalah hak dhamir. Jadi ini dhammah ya, dhammah, ada waw sukun, ini panjang berarti seperti tadi. Dan contohnya adalah dunihi, dunihi. Oke. Kemudian lahu, nah yang di sini ya. Oke, contoh. Kita akan masuk ke Quran. Teman-teman perlu diketahui ini hanyalah sekedar teori ya, hanyalah sekedar teori. Maupun nanti, baik nanti teman-teman ketemu di Quran bihi ya, apabila ada yang bertanya, ini adalah mad silah qasirah ya, ini bukan mad tabi'i, tetapi rumusnya mirip ya, rumusnya mirip lah ya. Nah, ini juga lahu, ini juga ya, lahu ini sebenarnya adalah mad silah qasirah ya, karena dia hak dhamir. Saya tadi tidak menemukan yang selain ada hak dhamir, memang tidak ada sepertinya ya. Dan kita akan coba praktek di dalam Al-Qur'an. Surah Luqman ayat 12 ya. Luqman itu surat ke-31, juz 21, halaman 412, ayat ke-12 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. A ya, ini harokatnya berdiri di atas. Ma juga. A ini khusus ya. Ini adalah mad badal ya, mad badal. Huruf alif yang dikasih tanda panjang itu adalah mad badal. Tetapi anggap saja rumusnya sama ya, seperti mad tabi'i. Ini dua harokat. Ma ini juga dua harokat ya. Nah, ini adalah mad tabi'i. Ini mad tabi'i alif ya. Jadi mad tabi'i alif ya. Yang ini. Nah, yang ini. Oke. Kemudian wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Ketemu lagi ya. Ma ini adalah mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Li nafsihi kalau tidak berhenti, ini dua harokat juga, tapi ini adalah hak dhamir ya. Ini adalah mad silah qasirah. Kemudian wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah ya. Pas Allah, ini harokatnya fathah berdiri. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa idz qala, qa fathah bertemu alif, mad tabi'i alif ya, dua harokat. Ma fathah berdiri, dua harokat ya. Kemudian libnihi
ini hak dhamir, mat silah qasirah, tapi sama saja ya rumusnya ya. Mat silah qasirah ini juga mat silah tawilah, yang ini mat tabi'i, ini mat tabi'i juga. Fathah ada alifnya, ini alif ya. Lam itu tidak bisa diberi harokat lurus berdiri, makanya alifnya tidak bisa diberi alif berdiri, makanya alifnya dimasukin ke lam ya. Tusyrik billah. Ini kalau tidak berhenti dia mat tabi'i ya. Tapi karena berhenti dia menjadi mad arid lis sukun. Jadi dibaca panjang billah. Ini juga hamid ya sama. Kalau tidak berhenti maka dia jadi mad tabi'i. Karena berhenti dia jadi mad arid lis sukun. Inna syirka la zulmun azim. Tidak ada ya. Apakah ini tanda panjang? Ini bukan tanda panjang ya, mentang-mentang di sini fathah. Ini ada alif, ini panjang. Tidak ya. Karena ini adalah alifnya punyanya lam ya. Berarti alif lam ini. Alif kepunyaan lam, bukan alif kepunyaan nun. Karena itu ini bukan tanda panjang. Kita lanjut. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wassayna ada ya sukun tetapi didahului fathah. Kita lihat apakah didahului fathah ketemu ya sukun adalah mat tabi'i ya. Ya sukun ya harusnya didahului kasroh ya. Nah, tidak didahului fathah. Jadi apabila didahului fathah harus alif. Kalau didahului kasroh baru dia mat tabi'i ya. Jadi yang ini tadi bukan mat tabi'i. Mana tadi? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Nah, ini bukan mat tabi'i ya, bukan mat tabi'i. Kemudian sa ini adalah mat tabi'i karena fathah bertemu alif. Biwalidayhi wa adalah mat tabi'i karena fathah bertemu alif ya. Da ada ya sukun. Apakah ini mat tabi'i? Jelas bukan ya, karena ya sukun harus didahului harokat kasroh. Biwalidayhi. Kalau ini adalah mad lain ya, mad lain. Jadi andai kata ini biwalidi. Nah, ya ini adalah mad arid li sukun andai kata biwalidi. Tapi karena dia biwalidai ya, dai bacanya, maka dia adalah mad lain. Kemudian hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk. Hamalathu ummuhu, hunya dua harokat ya. Ini adalah mat silah qasirah ya. Dia namanya tidak mat tabi'i tetapi dia mirip seperti mat tabi'i. Kemudian wahnan ala ya, ala. Ini harokatnya berdiri di atas ya, maka ini adalah mat tabi'i. Kemudian wa fil so-nya dua harokat, ini adalah mat tabi'i, harokat berdiri di atas. Hu ini adalah mat silah qasirah ya. Ini harokat berdiri di depannya. Kemudian harokat terbalik ya, harokat di depan terbalik. Fi ini adalah mat tabi'i karena kasroh bertemu ya sukun. Ain ya, ini adalah fathah bertemu alif ya. Ini adalah mat tabi'i. Main ya, ini bukan mat tabi'i karena ya sukun harus didahului kasroh. Kalau ya sukunnya didahului fathah, ini bukan mat tabi'i. Kemudian anishkurli, ini ada alif ya. Kemudian ini adalah sukun ya, tidak ya. Tidak, karena harus didahului fathah dan tidak boleh huruf mati setelahnya ya. Anishkurli, li ini adalah mat tabi'i, kasroh bertemu ya sukun. Wa ini adalah mat tabi'i, alif fathah bertemu alif. Ini adalah mat lain. Ilayyal masir. Oke.
وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. Wa in jahadaka, da mat tabi'i berdiri ya. La ini bukan mat tabi'i ya. Ya, karena ada tanda panjang yang sangat panjang, maka ini bukan dikatakan mat tabi'i. Ini adalah mad jaiz munfasil ya. Kuncinya dia tidak ada tanda panjang yang sangat panjang di atasnya. Tusyrika bi adalah mat tabi'i, kasroh bertemu ya sukun, ma juga fathah bertemu alif ya. Laisa ya sukun didahului fathah, tidak mat tabi'i karena dia harus didahului kasroh. Bihi ini adalah mat silah qasirah, tapi sama saja ya rumusnya dengan mat tabi'i. Ilmu fala tuti'huma. Fala la adalah mat tabi'i karena fathah bertemu alif. Tuti'huma, huma ma adalah mat tabi'i. So mat tabi'i, ma mat tabi'i, ya mat tabi'i. Kemudian ru adalah mat tabi'i ya. Kita lanjut. Wattabi' sabila man anaba ilai. Wattabi' ini apakah mat tabi'i? Tidak ya, walaupun dia ada alif, karena setelahnya ada tasydid, maka dia tidak dibaca mat. Wattabi' ya, wattabi' sabi, kasroh bertemu ya sukun. Nanti teman-teman protes lagi. Ini mat tabi'i bertemu tasydid katanya, mat lazim mustaqal kilmi. Tidak ya, tidak. Ini alif ini adalah alif maksurah, ini kepunyaan ta ya, beda ini. Wattabi' sabila man anaba ilai. Sabi kasroh bertemu ya sukun, ini adalah mat tabi'i. Anaba, na fathah bertemu alif, ini adalah mat tabi'i. Tsumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tsumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima, ma adalah mat tabi'i karena fathah bertemu alif. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan di video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.